Arus balik libur Natal lalu lintas di jalur arteri Karawang, Jawa Barat padat. Peningkatan volume kendaraan terpantau sejak siang hari dari arah timur menuju Jakarta. Meski diguyur hujan, arus balik libur Natal dan Tahun Baru di jalur arteri Karawang terpantau ramai dan juga padat. Kendaraan yang melintas didominasi oleh sepeda motor dan kendaraan roda 4 yang diduga merupakan pemudik yang kembali ke wilayah Jabodetabek. Kepadatan lalu lintas terjadi di sejumlah titik mulai dari kawasan Cikampek, Kosambi Klari hingga Karawang Timur. Panjang antrian kendaraan mencapai beberapa kilometer dan membuat arus lalu lintas berjalan tidak normal. Kendaraan hanya bisa merayap dengan kecepatan rendah karena selain volume kendaraan yang tinggi, kondisi jalan juga tergenang air akibat hujan deras yang mengguyur wilayah Karawang sejak sore hari. Kepadatan arus balik mulai terjadi di ruas tol Jakarta Cikampek, terutama selepas gerbang tol Cikampek. Kendaraan dari arah Jawa Tengah dan Jawa Timur terus memasuki ruas tol menuju ibu kota. Berdasarkan pantauan di lapangan, kepadatan terjadi di sejumlah titik, yaitu kilometer 69, 62, dan kilometer 55. Kendaraan hanya bisa melaju perlahan karena hujan deras yang mengurangi jarak pandang dan juga meningkatkan resiko keselamatan. Pemirsa, ribuan kendaraan memadati kawasan wisata Puncak Gadok. Satlantas Polres Bogor melakukan rekayasa lalu lintas satu arah. Ribuan kendaraan kembali memadati jalur wisata Puncak. Kali ini kepadatan terjadi di jalur yang menuju arah Jakarta. Untuk mengurai kepadatan, rekayasa lalu lintas satu arah diterapkan dengan memprioritaskan kendaraan yang akan ke arah Jakarta. Kemacetan terjadi mulai dari Simpang Gadok kilometer 48 hingga kilometer 46 atau sekitar 3 kilometer. Pemirsa, hingga Minggu malam kepadatan arus balik kendaraan wisatawan juga terjadi di jalur utama wisata Bandung, Lembang, dan pusat kota Bandung. Selain karena hujan, kepadatan di jalur utama wisata ini disebabkan volume kendaraan yang akan mengarah ke Lembang masih tinggi. Sementara dari arah sebaliknya, volume kendaraan wisatawan yang hendak pulang ke kota asalnya juga mengalami kepadatan. Selain itu, banyak kendaraan yang berhenti di pusat kuliner ataupun tempat istirahat yang memperparah kemacetan. Kepadatan arus lalu lintas juga terjadi di pusat kota Bandung, mulai dari kawasan Jalan Merdeka, Dago, Asia Afrika, Braga, dan juga alun-alun Bandung. Diperkirakan kepadatan arus lalu lintas menuju gerbang tol akan terus terjadi pada malam ini mengingat sebagian masyarakat mulai kembali beraktivitas esok hari. Pemirsa, pemerintah Provinsi Jakarta telah melakukan sejumlah persiapan jelang perayaan Malam Tahun Baru 2026. Salah satunya panggung besar yang tengah dibangun di kawasan Bundaran Hotel Indonesia yang menjadi titik utama perayaan Malam Tahun Baru. Panggung besar di kawasan Bundaran HI dipersiapkan untuk acara perayaan Malam Tahun Baru 2026. Pengerjaan panggung masih terus dilakukan dan sudah mencapai 60%. Panggung ini rencananya akan digunakan untuk sejumlah acara pada saat Malam Tahun Baru, diantaranya pertunjukan musik, kesenian, dan doa bersama lintas agama. Untuk perayaan Malam Tahun Baru, Pemprov Jakarta menyiapkan 8 titik sebagai tempat bagi masyarakat untuk merayakan malam pergantian tahun. Ribuan orang menikmati indahnya malam terakhir Jakarta Light Festival yang sukses menyuguhkan pengalaman visual tak terlupakan. Deretan lampu warna-warni bertema Natal tak hanya sekedar hiasan, tapi juga simbol toleransi beragama. Bundaran Hotel Indonesia di tengah kota Jakarta malam tadi lebih terang dari biasanya. Deretan lampu warna-warni dengan aneka bentuk bertema Natal memenuhi sudut-sudut trotoar hingga halte Transjakarta. Jakarta Light Festival digelar untuk memeriahkan libur Natal dan Tahun Baru. Festival ini menjadi magnet bagi warga lokal maupun wisatawan dari berbagai daerah. Mereka asyik berfoto, membuat konten video, dan menikmati penampilan musik sambil berjalan santai menikmati terangnya Bundaran HI.
Instalasi cahaya ini tak hanya sekadar hiasan, namun juga simbol toleransi antar umat beragama. Bertemakan Natal, bagaimana tanggapan Bapak? Iya, jadi kita liburan dan kita dengar katanya di Bundaran HI ada festival lampu ya. Jadi kita penasaran. Kita juga lihat di TV atau di YouTube katanya ramai sekali di sini. Dan kebetulan ini hari terakhir katanya, jadi kita buru-buru ke sini. Mana menarik perhatian Bapak? Kalau bisa kita mau foto semua. Iya, karena lampunya bagus-bagus. Jakarta Light Festival resmi ditutup Sabtu malam. Kegiatan ini sukses menyuguhkan pengalaman visual bagi warga dan wisatawan. Dari Jakarta, Anissa Rizkia, Rahmat Putra, iNews melaporkan. Kawasan Kota Tua sejak pagi ramai pengunjung yang berdatangan dari luar kota Jakarta. Pengunjung memanfaatkan momen untuk bersuah foto, bersepeda, berkeliling Taman Kota Tua. Momen libur Natal 2025 dimanfaatkan warga Jakarta dan sekitarnya untuk berlibur dan juga berwisata bersama keluarga dan kerabat. Salah satu destinasi yang masih menjadi favorit yakni kawasan Kota Tua yang masih kental dengan nuansa vintage dan estetik. Tercatat per hari kemarin lebih dari 15.000 wisatawan memadati kawasan Kota Tua. Sementara jam paling ramai yakni ada di malam hari pukul 19 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Banyak aktivitas yang bisa dilakukan pengunjung mulai dari piknik, bersuah foto, mengunjungi museum hingga berkeliling Taman Kota Tua menggunakan sepeda. Dari mana, Bu? Dari Sumedang. Wah, jauh ya. Sengaja liburan ke Jakarta ini. Enggak, ini kan ada ini ponakan yang ini. Libur panjang Natal dan Tahun Baru, Taman Kota masih menjadi primadona wisatawan untuk menghabiskan masa liburan. Salah satunya Taman Alun-Alun di Kota Kembang, Bandung yang kembali dibuka setelah sempat ditutup karena renovasi. Taman Alun-Alun di Jalan Asia Afrika, Kota Bandung kembali ramai sejak dibuka kembali untuk umum pasca renovasi. Ratusan warga datang silih berganti memadati kawasan ini. Warga umumnya datang bersama keluarga, terutama anak-anak, hanya untuk bermain di hamparan rumput. Para pengunjung juga biasa bersuah foto dengan latar belakang Masjid Raya Bandung. Tidak hanya warga Kota Bandung, banyak juga warga dari luar daerah seperti Madiun yang sengaja datang untuk berlibur dengan mengunjungi Taman Alun-Alun Bandung. Seru sih, banyak jajan-jajan di sini macam-macam kan. Jadi enak aja kalau di sini, terus bisa naik bandros dari alun-alun sini juga bisa. Asalnya dari mana? Saya dari Madiun. Oh, sengaja liburan di Bandung. Ya. Bagi Anda yang kebetulan berada di Kota Bandung, tidak ada salahnya untuk berkunjung ke taman tematik yang satu ini karena tidak dipungut biaya alias gratis. Taman Alun-Alun Bandung dibuka mulai pukul 10 pagi hingga pukul 5 sore. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Vingkran, iNews melaporkan.